Ada kembali menyaksikan Dialog Ainus Jabar kali ini bersama dengan Dr. Agung Firmansyah Sumantri dengan tema bahasan kami pada kesempatan kali ini adalah marak pelecehan dan kekerasan seksual di dunia medis, khususnya ini kan sekarang lagi viral ya, marak gitu belakangan ini terkait dengan kasus yang di Kota Bandung dengan yang di wilayah Garut begitu ya. Kalau Garut ini dengan dokter obgyn atau spesialis kandungan, sementara di Kota Bandung ini adalah residen ya, peserta PPDS anestesi begitu ya, Dr. Agung ya. Nah, tadi kan yang saya tanyakan di segmen kedua ini terkait dengan hak-hak antara pasien dan juga hak dokter ya, keduanya begitu ya. Tapi sebelum ke sana, ini juga masyarakat perlu tahu terkait dengan pengawasan praktik atau profesi seorang dokter ini sebenarnya profesi dokter ini dalam menjalankan praktiknya, tugasnya itu diawasi oleh siapa saja sebenarnya sih, Dr. Agung? Ya baik. Jadi kalau untuk sistem pengawasan ini ada dua ya, baik itu dari pemerintah maupun dari organisasi profesi yang mengawasinya. Sayangnya ini untuk organisasi profesi ini pada saat ini kewenangannya itu berkurang. Pada zaman dahulu sebelum 2023 untuk dokter bisa berpraktik itu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Namun saat ini sejak 2023 ini peraturan dari pusat peraturan pemerintah ini, jadi untuk rekomendasi dokter berpraktik itu hanya cukup dari pemerintah. Dan kita tahu untuk pemerintah ini dalam pengawasan mungkin kurang karena tidak hanya organisasi profesi dokter saja, tapi ada bidan, ada perawat, ada apoteker yang diawasi oleh pemerintah. Jadi saya mungkin menghimbau atau menyarankan bahwa organisasi profesi ini harus dikembalikan untuk fungsinya dalam pengawasan dokter-dokter. Karena ini dampaknya akan luar biasa ya. Khususnya mungkin ini juga salah satu, menurut dokter apakah ini juga salah satu dampak dari itu? Saking mudahnya seseorang menjadi dokter lah, kita sebut demikian gitu? Atau gimana? Itu juga ya. Saya bertanya kenapa hal ini bisa terjadi kalau gitu. Iya. Ya, yang pertama saya pikir dari satu sisi ini adalah dari individu si oknum tersebut. Moralnya yang kurang. Yang kedua dari sistem pengawasan. Nah, ini bagaimana kita memperbaiki moral dokter tersebut. Pada saat zaman dulu saya kuliah, kita ada mata kuliah etika kedokteran. Ya. Setelah kita lulus jadi dokter, itu tidak ada lagi etika kedokteran. Nah, berikutnya kita melanjutkan pendidikan spesialis. Nah, untuk mata kuliah atau pelajar etika kedokteran itu pada saat di spesialis itu tidak ada. Jadi juga saya mengimbau untuk institusi pendidikan itu khususnya di kedokteran, etika kedokteran tidak hanya di bangku kuliah, tapi harus berkelanjutan sampai mereka melanjutkan karirnya sebagai dokter. Oke, artinya ya kita sebut mata kuliah lah, kita sebut demikian ya. Mata kuliah etika dokter ini harus benar-benar bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar bagaimana caranya institusi tersebut bisa meyakinkan bahwa nantinya etika tersebut juga dipraktikkan. Betul. Gitu ya. Dan harus ada pengawasan tentunya dari organisasi profesi. Dan biasanya kita ada perhimpunan tuh. Nanti di dokter umum ada ID, nanti di spesialisnya ada macam-macam. Seperti saya di penyakit dalam ada PAPDI gitu ya. Dan itu harus berkelanjutan untuk pendidikan etika kedokteran ini. Oke, artinya juga Komisi 4 mendorong ini ya. Mendorong untuk pemerintah nantinya benar-benar bisa mengetatkan pengawasan khususnya terkait dengan etika profesi sebagai seorang dokter gitu ya. Nah, etika ini kan juga sebenarnya mungkin masuk ke dalam hak-hak dokter dan juga hak-hak pasien. Ya, begitu ya. Artinya ketika praktek juga kan mereka harus memahami apa sebenarnya hak-hak yang boleh dilakukan oleh seorang dokter dan hak-hak yang boleh dilakukan juga oleh seorang pasien begitu ya. Nah, dalam hal ini kan kalau kita bicara kasus kita contoh ya Garut deh. Ini kan dokter obgyn, dokter spesialis kandungan yang ternyata kalau kita lihat di kasus viral video ini kan saat itu melakukan USG ya. Iya. Nah, SOP-nya sebenarnya seperti apa sih gitu ya sebagai seorang obgyn? Apakah ya USG pasti dong namanya kan mengecek ibu hamil. Tapi apakah ada hak-hak pasien dan hak dokter apa gitu yang memang harus digarisbawahi untuk pemeriksaan ibu hamil ini? Iya, jadi kita sebagai dokter sebelum melakukan tindakan kedokteran biasanya ada istilah informed consent. Jadi sebelum melakukan tindakan medis itu kita menanyakan persetujuan dari pasien. Apakah bersedia untuk dilakukan tindakan medis tersebut gitu. Dan itu harus mulai dibiasakan. Nah, mungkin sering berjalannya waktu dokter itu lama-kelamaan khawatirnya lupa gitu.
main kerjain aja, tapi harusnya setiap kita akan melakukan tindakan kedokteran yang mungkin di klinik ya, kalau di rumah sakit itu ada SOP, ada yang harus ditandatangani oleh pasien, tapi kalau di klinik mungkin ya itu harus SOP itu harus kembali gitu. Penjelasan tindakan medis yang akan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Jadi mungkin ada dugaan ya oknum dokter ini khususnya yang tadi dikatakan mungkin di klinik yang tidak menjelaskan terlebih dahulu begitu ya terkait dengan persetujuan tadi gitu ya untuk melakukan suatu tindakan pemeriksaan. Begitu ya. Ya tentunya mungkin untuk pasien pun harus mendapatkan hak kenyamanan, diperiksa dan hak memperoleh perlakuan yang profesional. Mungkin himbauan untuk pasien yang berobat ke dokter juga pada saat bertemu dengan dokter lebih baik ada pendamping gitu. Karena yang mungkin kasus yang kita lihat yang di Garut itu kan sendiri, tidak dengan anggota keluarga aja. Biasanya kalau kita istilah zaman dulu mungkin kalau duaan yang ketiganya setan gitu kan. Mungkin kalau misalnya bertiga itu bisa tidak terjadilah hal-hal seperti itu. Iya, ini juga salah satu cara ini ya untuk pencegahan ya, salah satunya itu ya, bahwa jangan sampai khususnya ya ini untuk kasus Garut ya, apalagi dokter Objin yang mau nggak mau pasti juga ada physical touch lah ya, khususnya untuk pemeriksaan seperti USG itu ya. Jadi selain dokter harus juga meminta persetujuan kepada pasien untuk tindakan pemeriksaan tersebut, apalagi yang sudah ada sentuhan-sentuhan, kemudian juga ya sebisa mungkin didampingi gitu ya oleh pihak keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu lah kurang lebih begitu ya Dokter Agung ya. Oke, itu hak dokter sudah, hak pasien juga, dan tadi SOP ya bagaimana yang namanya pemeriksaan khususnya yang ada physical touch atau sentuhan. Oke, untuk kasus yang di Kota Bandung sekarang kita agak sedikit menyinggung yang Kota Bandung ini kan. Karena kalau kita baca di berita yang beredar kan karena katanya korban ini kan tidak mengetahui SOP namanya pengambilan darah, pemeriksaan darah dan segala macam. Nah, itu seperti apa? Tanggapan Dokter Agung? Iya. Ya, jadi kasus ini kan kita sudah sama-sama tahu. Jadi keluarga pasien penunggu itu diajak oleh oknum ini ke suatu tempat. Dan memang ini tidak ada SOP yang jelas lah untuk bagaimana. Harusnya ya tadi si keluarga pasien ini lebih aware lagi juga ya, lebih aware lagi, dan tidak semua mungkin khawatirnya gitu ya tenaga kesehatan itu ada yang takutnya ada punya tadi perlakuan seksual yang menyimpang. Nah, itu kita harus aware lah terhadap itu. Artinya katakanlah begitu ya, katakanlah kita sebut ketika ada keluarga pasien seperti kejadian di Kota Bandung ini, ada dokter yang sudah yaudah sama saya aja, ayo kita melakukan tindakan medis seperti ini, itu keluarga korban itu berhak sebenarnya ya untuk bertanya, betul. mau dilakuin apa, di mana, dan kabarnya kan katanya dari sini juga anggota keluarganya, adiknya korban nggak boleh ikut kan saat itu, katanya seperti itu ya ketika dibawa ke lokasi itu ya. Nah, jadi apa yang ditekankan oleh Dokter Agung nih untuk hal tersebut? Saya tekankan mungkin di rumah sakit yang besar itu harus ada tempat untuk pengaduan yang baik itu pasien maupun keluarga pasien itu mudah untuk melaporkan apabila ada kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan lah, di pengambilan darah dengan didampingi hanya berdua. Itu harusnya ada kantor atau klinik khusus untuk melaporkan apapun kejadian yang terjadi di rumah sakit. Itu saya mendorong mungkin di tiap rumah sakit besar harus ada seperti itu. Oke. Itu juga pasti adalah dorongan dari Komisi 4 begitu ya untuk keamanan dan kenyamanan pasien. Betul. Jika katakanlah sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasien bisa segera menghubungi gitu ya ke bagian tersebut begitu ya, ke ruangan tersebut. Baik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu Dokter Agung. Nanti di segmen selanjutnya kami ingin mengetahui terkait dengan ini kan tentunya dalam tanda kutip mencoreng pastinya. Betul. Gitu ya, meskipun dilakukan oleh oknum pasti akan mencoreng khususnya mereka-mereka yang berprofesi sebagai dokter Objin dan mungkin dokter-dokter secara umum begitu ya. Nah, menurut Dokter Agung bagaimana caranya agar kepercayaan publik begitu kepada masyarakat bisa kembali terbangun
Dan nggak usah takut deh ke dokter karena tidak semuanya seperti itu. Kan kurang lebih seperti itu ya. Iya, iya. Kita akan bahas hal tersebut setelah jeda. Tetaplah bersama kami.